Kalau sini aja. Saya kesini ini mau belajar, gitu loh. Belajar sama ibu, ya. Posisi Merapi saat ini seperti apa, ya maknanya sampai di mana, kecenderungannya sudah membuat kubah, lawannya sudah membuat kubah belum, dan sebagainya. Itu belajar sebetulnya, ya kan? Nah ditakuni nek kon jawab ya aku urung karo son jawab. Untuk antisipasi seberapa jauh kemungkinan apakah meletus atau meleleh dan sebagainya, kan konsekuensinya pengalaman kita 2010 kan itu loh. Jadi hal-hal seperti ini bagi kami jadi penting itu, sehingga menyangkut masalah kebijakan, konsekuensi yang akan timbul seperti apa. Saya kira itu yang penting. Nah kalau menyangkut masalah kondisi Merapi, ya beliau yang lebih tahu daripada saya, dan kapan aku ngerti. Kalau dari Nengarso Dalam sendiri, hal yang paling krusial dalam menghadapi bencana Gunung Merapi ini apa, Mas? Ya krusial saya nggak ngerti yang dalam konteks apa, keilmuan itu saya nggak memahami. Saya hanya mempersiapkan seperti apa yang sekarang sudah disiapkan, koordinasi dengan Sleman, ya tergantung bagaimana arah, ya kan, kecenderungan Merapi itu perkembangannya seperti apa, kan hanya itu aja. Kami mengantisipasinya seperti itu, gitu. Ya karena tadi ya meletus seperti 2010 kita punya pengalaman, sekedar hanya meleleh keluar dengan asap pedus gembel dan sebagainya, terus laharnya mengalir, kita kan juga punya pengalaman, kan gitu. Hanya konsekuensi dari letusan itu yang menimbulkan perlu diantisipasi, kan gitu. 2010 kan nggak punya pengalaman, tapi 2010 jadi pengalaman bagus. Biasanya hanya meleleh kira-kira 5 km, 7 km dari pucuk Merapi, akhirnya meletus, ya jaraknya 10, 15 sampai 20 km kan gitu. Untuk hujan abu pada waktu itu misalnya gitu lah. Ini kan pengalaman bagi kita untuk mengantisipasi, ya, sehingga kekeliruan di 2010 jangan terulang, misalnya gitu. Dari awal hanya 6 tempat untuk penampungan, karena terus meletus akhirnya orang pada lari, ya kan, ada yang ngungsi sampai Gunung Kidul, sampai Kulon Progo. Nah kami terpaksa buka dapur umum di Gunung Kidul, Kulon Progo, kan sebetulnya kan juga bisa ditertawakan, oh ketukono ngopo gitu. Tapi fakta, karena rasa takutnya masyarakat kan sampai Gunung Kidul, Kulon Progo pun ada dapur umum, akan mempersulit kita. Jadi 26 dapur umum setiap hari pagi, siang, malam harus mengirim, kan transportasinya demikian jauh gitu, karena rasa takut psikologisnya masyarakat kan gitu. Hal-hal seperti ini kan kita antisipasi, jangan punya pengalaman yang tidak bisa kita perhitungkan karena punya pengalaman 2010, kira-kira gitu. Kalau terkait mekanisme pemantauan BPTKG menurut Nengarso Dalam sejauh ini seperti apa? Ya beliau kan yang lebih menguasai, makanya lebih baik saya kesini ingin tanya gitu loh, seberapa jauh kondisi Merapi saat ini kan gitu. Saya terkait
terkait dengan mungkin ada imbauan kepada para pengungsi yang saat ini masih berada di shelter supaya mereka lebih sabar karena kita belum tahu kapan erupsi akan terjadi. Ya memang kita juga nggak tahu ya kan. Tapi saya kira kalau ibu-ibu suruh sabar bisa, ya bapak-bapaknya yang nggak sabar, karena dia mesti ke atas, kecuali sapi dan sebagainya memang sudah ada di bawah. Hanya problemnya kita ngumpulkan sapi di tahun 2004, ada waktu masih ke barat jatuhnya, itu ngumpulkan sapi sama ngumpulkan orang biayanya lebih mahal sapi dengan orangnya gitu. Tapi persoalan bukan di situ. Bagaimana persoalannya bapak-bapak ini memang harus, karena merasa punya rumah, dia harus bersih-bersih, ya kan, teleoma dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah dari dulu naik turun seperti itu yang terjadi, nggak bisa tidak. Hanya ibu-ibunya biasanya yang sering gantian saja gitu. Hanya kalau sudah awas, nah itu lain gitu, ya kan. Biarpun kalau 2010 biarpun sudah meletus pada waktu itu, toh pagi-pagi saya coba jam di stadion Maguwarjo itu, coba saya jam 3:30 pakai mobil nunggoni ning kono, naik esuk itu ngopo toh ya, sing do balik gitu. Ternyata menarik juga gitu loh. Jadi 2010 itu saya tungguin itu, dia jam-jam 3:30 itu sudah parkir sepeda motor yang mau ke atas itu, parkir sepeda motor. Tapi boncengannya orang bonceng ke anake, ya kan? Tapi bagian makan. Jadi dia itu ke atas, itu keluarganya yang ambil makan pagi. Dia pulang kembali baru sore. Makan siang, istri anaknya yang ambil. Baru makan malam, itu dia makan. Pagi-pagi untuk ngasih bebeknya, ngasih ayamnya di rumah. Dia bawa makan pagi, makan siang yang kemarin itu dibawa ke atas. Satu pakai sepeda motor, karena itu ditebar ke ayam dia, bebek dia, ngasih makan. Itu jatah yang pagi dan siang. Ternyata oh, dia bersih-bersih rumah. Oh begini toh. Dia itu setiap pagi dan kembali itu ternyata dia di sana di atas juga kerja. Jadi ya memang tidak mudah ya. Dia punya aset seperti itu harus dia tinggalkan begitu saja tanpa memang agak susah. Dan itu yang memang menjadi dasar dia bolak-balik yang tidak mudah untuk berada stay di tempat itu. Terkait vaksin kan semalam sudah sampai di Indonesia, ini kalau untuk Pemdadi sendiri koordinasinya seperti apa? Kami belum tahu ya, tapi kan tidak otomatis itu vaksin itu datang kan terus dibagikan kan enggak. Saya kira nanti ada proses-proses tersendiri ya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana untuk mendesain nurse-nya untuk untuk vaksinnya, siapa yang divaksin lebih dulu dan sebagainya. Saya kira mungkin Presiden akan mempersiapkan itu ya. Jadi karena ini kan hanya berapa juta gitu, nanti Januari kan ada lagi dan sebagainya. Jadi kita belum tahu persis gitu. Tapi mungkin
proses seperti ini akan didesain untuk tidak gagal gitu. Itu aja mungkin saya bisa memperkirakan mungkin baru bisa Januari. Kalau dari sisi Astaga